Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih buat teman-teman udah pada mampir. Nah, sekarang kita mau coba belajar barengan nih sama-sama. Kita mau belajar mengenai ketentuan umum khususnya untuk PPh orang pribadi yang 0,5% itu. Ya udah kita mulai langsung ya. Nanti ada beberapa informasi tambahan yang mungkin bisa aku berikan secara pengertian aku. Oke, di sini ada update ketentuan pajak UMKM, tapi teman-teman harus tahu bahwa sampai dengan sekarang belum ada peraturan lanjutan mengenai jangka waktu khususnya untuk untuk orang pribadi bisa menggunakan UMKM ini. Tapi secara DJP mengatakan itu bisa diperpanjang, tapi sampai dengan detik ini peraturannya belum keluar ya. Oke, dengan diterbitkannya PP nomor 55 tahun 2022, PP nomor 23 tahun 2018 yang mengatur pengaturan mengenai PPh final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau kita kenal juga sebagai pajak UMKM resmi dicabut. Ya, jadi PP 23-nya kan dicabut dengan ganti PP nomor 55. Dalam PP nomor 55 ini terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian. Ya, terus kemudian lebih lanjut ketentuan teknis dijabarkan secara rinci di dalam PMK nomor 164 tahun 2023. Nah, berikut ulasannya ya. Pihak yang dapat memanfaatkan PPh final itu siapa? Nah, merujuk pasal 57 PP nomor 55 tahun 2022 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar ya berhak menggunakan, yaitu sehingga dia dikenakan 0,5% gitu ya. Jadi boleh dioleh untuk siapa? Jadi untuk orang pribadi maupun badan. Dalam PP 55 2022 terdapat penambahan subjek. Jadi awalnya nggak ada, terus kemudian ditambahin nih PP nomor 55 menambahkan PPh final yaitu BUMDes ataupun BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama serta perseroan perorangan. Oh iya, khusus untuk perseroan perorangan nanti aku akan bahas kecil aja. Jadi intinya sekarang itu kalian yang mau berusaha bisa saja mendaftarkan diri sebagai pemegang sahamnya satu orang saja. Kalau dulu kan harus ada komisaris ya, harus ada direktur, sekarang bisa satu orang saja. Kemudian pengecualian pemanfaatan PPh finalnya gimana? Sementara itu terdapat kriteria nih. Yang kriteria pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh bersifat umum. Artinya secara defaultnya wajib pajak khususnya untuk orang pribadi ataupun badan, dia akan selalu defaultnya itu masuk ke PPh final. Ketika tidak mau menggunakan PPh final, maka si wajib pajak orang pribadi ataupun badan ini harus memberitahukan bahwa saya menggunakan PPh tarif umum misalnya gitu. Nah, yang kedua wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh, PP 94 tahun 2010, pasal 75 dan pasal 78 PP 40 atas KEK. Kemudian nomor 3 bentuk usaha tetap ya atau kita kenal dengan BUT dan CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Contohnya kayak konsultan pajak, dia walaupun dia bentuknya CV tapi dia nggak boleh. Dan menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau tahu pekerjaan bebasnya itu bisa dilakukan dari orang pribadi, waktu dulu tuh para konsultan pajak tuh bikin gitu ya, bikin CV ataupun bikin firma gitu sehingga dia dikenainnya PPh final 0,5%. Nah ini sudah diatur nggak boleh gitu ya. Nah dasar pengenaan pajaknya apa? Ini teman-teman yang paling penting bahwa PPh final sebesar 0,5% ini dikenakan dari peredaran bruto. Nah teman-teman tuh jadi jangan sampai salah, peredaran bruto tuh peredaran bruto yang mana? Yaitu keseluruhan peredaran bruto wajib pajak dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan ya, yang berasal dari keseluruhan peredaran bruto usaha. Nah maksudnya gini, seseorang bisa masih menggunakan 4,8 miliar atau enggak itu dasarnya dari peredaran bruto tahun lalu. Kalau tahun ininya lebihin ya nggak masalah, tetap masih menggunakan. Tetapi yang aku pengen tekankan di sini adalah yang dimaksud peredaran bruto tuh yang mana? Nah, kalau kita merujuk pasal 6 ayat 2 PMK 164 tahun 2023,
peredaran bruto secara definisinya begini, yaitu imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi. Jadi intinya adalah apa yang kita miliki di dalam penjualan kita, tetapi sebelum dikurangi. Sebelum dikurangin apa? Potongan tunai, potongan penjualan, potongan sejenis. Nah, bagaimana? Jadi teman-teman jadi jangan sampai salah nih. Kalau teman-teman punya penghasilan brutonya 100 juta, kemudian ada potongan sebesar misalnya aja ini banget, gede banget potongannya 99 juta gitu ya, sehingga penjualannya tuh 1 juta. Nah, teman-teman tuh dihitung bukan dari 1 juta loh, tetapi dihitungnya dari 100 juta gitu ya. Nah, ini juga kita lanjut. Teman-teman paham ya untuk yang itu. Jadi jangan sampai salah nih. Kalau salah kacau banget. Nanti pasti akan ada SP2DK dan sebagainya. Teman-teman harus bayar kembali gitu ya. Khususnya untuk wajib pajak badan gitu. Nah, kemudian dalam hal penghitungan wajib pajak merupakan suami istri berstatus pisah harta atau memilih terpisah, maka peredaran brutonya ditentukan berdasarkan gabungin dulu ya suami dan istri ini. Nah, di samping itu merujuk pasal 3 ayat 3 PMK 164 tahun 2023, penghasilan bruto yang dihitung tidak termasuk penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya, penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, jadi gini, ini maksudnya adalah orang pribadi itu kalau dia adalah sebagai konsultan pajak, bukan berarti dia tidak boleh menggunakan PPh UMKM ya 0,5% ini. Atau ada yang bekerja sebagai apa deh, misalnya kontraktor gitu ya, dia udah dikenakan PPh 4 ayat 2 ya. Nah, tetapi dia jualan, misalnya jualan online gitu ya, si konsultan pajaknya atau si kontraktornya, dia jualan online tuh. Nah, boleh nggak dia ngegunain 0,5%? Ya harus, dia harus menggunakan 0,5% selama dia belum memberitahukan bahwa dia termasuk untuk menggunakan tarif umum. Teman-teman jadi jangan salah ya, jadi jangan berpikir bahwa orang pribadi yang telah melakukan pekerjaan bebas secara otomatis semuanya harus pakai norma misalnya gitu. Enggak ya, jadi ada norma bisa juga dia menggunakan PPh UMKM ini. Nah, kemudian penghitungan pajak bagi UMKM pasca Undang-Undang HPP juga dapat dilihat, oke gitu ya, nanti kita lihat. Jangka waktunya, nah jangka waktunya ini teman-teman harus pahamin banget, orang pribadi dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final selama 7 tahun. Jadi kalau teman-teman sudah terdaftar dari 2018, maka seharusnya sudah tidak berlaku toh. Tetapi pemerintah masih memberikan 1 tahun ini dibebaskan, masih bolehlah ngegunain. Tapi ingat peraturannya belum keluar ya. Kemudian badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final selama 3 tahun saja, dan badan lainnya seperti CV, firma, koperasi, perseroan perorangan, BUMDes, BUMDesma gitu ya, boleh menggunakan selama 4 tahun. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar, jangka waktu pemanfaatannya dihitung sejak tahun wajib pajak terdaftar. Jadi kalau walaupun dia misalnya terdaftar 2020 gitu ya, ternyata dia baru beraktivitas 2024, ya dia udah dipakai gitu. Jadi dari tahun 2020-nya. Sebagai contoh, Ibu Beni selaku pemilik usaha toko sembako terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 25 Januari 2023. Ibu Beni memanfaatkan tarif selama 7 tahun dari 2023 itu sampai dengan 2029. Untuk tahun pajak 2030-nya gimana ya? Dia pakai tarif umum ya. Nah, buat teman-teman yang sudah keluar dari tarif PPh Final ini, khususnya untuk orang pribadi, teman-teman jangan lupa kalau memang teman-teman tidak melakukan pembukuan, maka tolong lakukan pemberitahuan penggunaan norma untuk di tahun 2026-nya nanti, misalnya 2025 berakhir nih, terus tidak ada perpanjangan PPh Final UMKM-nya. Ya sudah, teman-teman jangan lupa untuk melakukan pemberitahuan, disebutnya NPPN gitu ya, penggunaan norma itu. Kemudian untuk BUMDes-BUMDesma dan perseroan perorangan yang sudah terdaftar sebelum PP nomor 55 2022 berlaku, maka jangka waktu pemanfaatan PPh Final dan wajib pajak peredaran bruto tertentu terhitung sejak tahun pajak PP ini mulai berlaku, yaitu tahun 2022. Karena kan di PP nomor 55 itu BUMDes dan BUMDesma itu baru diatur boleh menggunakan. Nah, teman-teman itu aja, semoga video ini bisa berguna buat teman-teman, khususnya juga para pengusaha dan juga teman-teman yang mungkin kebingungan untuk orang pribadi yang usaha di e-commerce dan sebagainya. Ya teman-teman,
Ya udah, coba dengerin video ini dan semoga video ini bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, tulis saja di komen, sebisa mungkin aku akan balas. Oke, see you, bye-bye.